Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnovianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kursus 2 dengan mata kuliah proyek perancangan jaringan dan keamanan komputer. Di sini terdapat soal-soal yang terkait dengan makalah yang dibuat. Soalan pertama yaitu apa perbedaan antara makalah proyek pertama dengan makalah proyek kedua? Ini dilihat dari tujuan dan target yang diharapkan. Untuk makalah proyek pertama bertujuan untuk mengcover area-area dari PT Mesco Mitra Utama yang saat ini belum tercover oleh access point. Dengan menambah access point di area tersebut dapat mempermudah kegiatan operasional karyawan dan sebelumnya bekerja di area yang belum tercover oleh access point. Untuk makalah kedua bertujuan untuk menjaga keamanan sistem informasi di PT Mesco Mitra Aritama dari orang yang bertanggung jawab. Keamanan tersebut ditujukan untuk menjaga data-data penting perusahaan mau data ataupun data customer. Soal kedua yaitu apa perbedaan antara makalah proyek pertama dengan makalah proyek kedua? Ini dilihat dari tujuan dan target yang diharapkan. Untuk persamaannya adalah makalah proyek antara Untuk persamaan makalah proyek antara proyek pertama dan proyek kedua yaitu menyelesaikan studi kasus yang sama yang dilakukan di kantor cabang PT Mesco Mitra Utama, di mana proyek pertama menyelesaikan masalah di mana pada salah satu area gedung membutuhkan akses point yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan operasional karyawan. Sedangkan proyek kedua menyelesaikan masalah untuk keamanan jaringan yang ada di kantor cabang PT Mesco Mitra Utama. Jelaskan dengan Soal ketiga yaitu jelaskan dengan menggunakan skema dari setiap bab yang akan diterangkan dari makalah proyek kedua. Yang pertama yaitu praktek manajemen keamanan, di mana terbagi menjadi 3 yaitu manajemen risiko dan kebijakan keamanan, pendidikan keamanan. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang melibatkan penilaian risiko yang harus dihadapi organisasi dalam pengelolaan dan perlindungan aset, serta penyebaran risiko kepada semua pemangku kepentingan yang sesuai. Terus itu dibagi menjadi 3 yaitu identifikasi aset. Kita membutuhkan suatu daftar yang berisi dari semua aset perusahaan, di mana identifikasi ini juga berguna untuk mengetahui risiko yang apa saja yang mungkin dialami oleh suatu aset perusahaan dengan jenis tertentu. Yang kedua itu analisa risiko, yaitu mengidentifikasi risiko dan menilai kerusakan dan frekuensi kerusakan yang mampu terjadi pada setiap aset. Dari analisa ini diharapkan kita bisa mendapatkan perbandingan kuantitatif antara aset kita dengan target perlindungan dengan aset kita dengan menjaga bila terjadi risiko yang kita perkirakan akan terjadi. Untuk menanggulangi risiko tersendiri yaitu apabila ada pencurian, maka kita perlu menambahkan security ataupun CCTV, di mana berguna untuk mengetahui siapa pencuri yang ada dalam PT tersebut. Yang kedua itu dengan penanggulangan kebakaran, di mana kita membutuhkan penambahan APAR atau alat pemadam api ringan dan smoke detektor atau detektor asap. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan yaitu sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi aset informasi terpenting, di mana terbagi menjadi 4 yaitu kebijakan serangkaian peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai visi keamanan yang berlaku di perusahaan. Untuk prosedur sendiri yaitu salah satu prosedur yang ada di PT
Mitra utama adalah prosedur update virus data untuk antivirus PC yang berada di lingkungan Protemesko Mitra utama. Untuk standarnya itu kita menggunakan Cisco 2700. Dan untuk pedomannya yaitu pedoman yang dibuat oleh Departemen IT untuk para pengguna fasilitas IT, staf dan para karyawan di perusahaan adalah pedoman pencegahan agar virus worm tidak menjangkit jaringan di PT Meksiko Mitra ditambah. Untuk pendidikan keamanan yaitu di mana berguna agar kebijakan prosedur dan pedoman keamanan di PT Meksiko senantiasa diketahui dan dipraktikkan oleh para karyawan yang ada di PT Meksiko Mitra ditambah. Yang akses kontrol. Akses kontrol yaitu kita melindungi sebagai aset untuk tidak diketahui oleh orang. Terbagi jadi identifikasi di mana kita mengidentifikasi apa aja yang terjadi bila terjangkit oleh virus maupun autentifikasi. Ada juga autorisasi dan akuntabilitas. Untuk keamanan fisik. Keamanan fisik itu kita menjaga sebagian peralatan yang ada di kantor untuk manajemen fasilitas. Ada juga konstruksi yaitu kita mendata struktur gedung, apakah ini masih baik atau tidak baik. Apabila tidak baik maka kita mengajukan untuk merenov atau memperbaiki konstruksi tersebut. Untuk ruangan komputer ada juga security mask dan security shop. Dan backup biasanya kita membackup data agar data yang ada di kantor bisa teratasi apabila hilang atau dihack oleh seseorang. Itu pertanyaan yang keempat, dan jelaskan kekurangan yang Anda temukan dari makalah proyek Anda secara dilakukan analisis lebih dalam. Menurut saya, kekurangan yang terdapat pada makalah pertama yang kedua yaitu dari segi penjelasan yang masih kurang lengkap. Pertanyaan terakhir yaitu simpulkan manfaat apa yang Anda dapatkan setelah membuat makalah proyek keamanan komputer dan pengetahuan tambahan apa yang setelah mencoba mempresentasikan dari makalah Anda. Manfaat yang saya dapatkan antara lain menambah pengetahuan tentang bagaimana cara membuat proyek untuk suatu perusahaan atau lembaga. Yang kedua itu mengetahui cara menanggulangi manajemen risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Untuk yang ketiga itu dapat mengetahui cara menjaga dan mengamankan aset perusahaan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila dalam perkataan tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.